kita coba untuk membahas 10 kebiasaan yang sering kita lakukan dan itu tidak disukai oleh sahabat kita, teman kita, bahkan orang yang ada di rumah sekalipun, orang-orang yang ada di dekat kita. Yang pertama, kita itu suka mengeluh. Mengeluh itu seperti membuang sampah kesusahan dan sebagainya, ya. Itu ada kita buang kepada orang lain. Hanya orang yang berhati mulia dan dia berpikir jernih, dia bisa membuang atau dia bisa mengutarakan yang sesungguhnya. Pada umumnya orang tidak suka dijadikan keranjang sampah, ya. Rata-rata kita tidak suka dijadikan seperti keranjang sampah. Kemarahan dari mana, ya, kekesalan dari mana? Ketika kita datang di rumah atau ketika kita bertemu dengan teman, maka kita membuang kekesalan itu kepada mereka. Nah, ini mengeluh. Kita mengeluh di depan mereka, kita membuang semua kekesalan kita kepada mereka. Jadi hal ini sangat tidak menyenangkan orang lain, atau sangat tidak menyenangkan sahabat kita, orang yang ada di depan kita, orang yang selalu bersama-sama dengan kita. Karena bukan cuma mengeluh, kadang-kadang kita juga sering marah-marah, ya. Oleh karena persoalan atau masalah yang kita temui di mana, ya, kita bawa ke tempat kerja, kita bawa ke sekolah, kita bawa ke rumah, ya, itulah yang sering terjadi. Jadi mengeluh itu sifat yang kurang baik, ya, sifat yang harus kita harus buang dari diri kita. Jangan suka mengeluh. Hadapi itu tantangan, hadapi itu persoalan. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari tantangan. Karena ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan itu, maka itu akan menjadikan kita dewasa. Itu akan menjadikan kita kuat. Tapi kalau kita coba untuk lari dari persoalan ataupun masalah yang kita hadapi, maka kita lemah. Dan sifat mengeluh itu tidak akan pernah hilang dari diri kita. Nah, sifat yang kedua, sifat tidak tahu diri. Ada istilah diberi hati masih mau jantung juga. Mungkin ungkapan ini tepat untuk menggambarkan orang-orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri dalam tanda kutip, ya. Sudah dibuat baik, tetapi tidak membalas dengan kebaikan, malah masih mau minta lagi. Kalau dibantu sekali oleh orang lain, akhirnya jadi keterusan bergantung pada orang lain, tidak berusaha. Dia hanya bersandar kepada orang. Itu namanya tidak tahu diri. Bertamu ke rumah tetangga berjam-jam setiap hari, bikin orang yang ada di rumah itu jadi tidak enak. Ya, kalau kita datang ke rumah orang, ya cukup sekali, 2 kali, lalu jangan lama-lama, karena ada tuan rumah, sudah pasti ada hal-hal yang dia ingin lakukan, ada pekerjaan. Tapi kalau setiap hari kita datang, itu bikin orang yang ada di rumah itu kesal juga. Itu namanya kita tidak tahu diri, ya. Jadi kita harus tahu mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Tidak dilarang kita bertamu, tapi bertamu itu tahu jam, ya. Mengajak orang untuk berbicara, kita juga harus tahu jam. Karena orang lain ada kesibukan, ada rencana, ada pekerjaan yang mereka harus kerjakan di dalam kehidupan mereka. Contoh yang tidak tahu diri, ya, kalau kita pinjam sesuatu atau kita pinjam buku, pulpen atau apa saja, waktu kita pinjam masih dalam keadaan baik. Tetapi ketika kita kembalikan, mungkin kalau pulpen tintanya sudah habis, atau tintanya tidak bisa tulis dengan baik lagi, atau kalau buku waktu kita pinjam rapi, tetapi ketika kita kembalikan sudah robek-robek, sudah ada catatan-catatan, sudah ada tulisan, yang pasti yang punya tidak suka, ya, dia tidak senang.
Nah, sifat-sifat ini perlu kita buang dari diri kita kalau kita mau disenangi oleh orang lain. Jangan pernah kita memelihara sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Jadi ini kita perlu buang dari diri kita. Yang ketiga, ada orang-orang yang suka berbicara tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya artinya bahwa tidak sesuai dengan keadaan. Yang dia bilang pada orang lain itu tidak sesuai dengan fakta. Istilahnya omong besar. Ngomongnya besar tetapi faktanya tidak seperti itu. Orang tidak suka kalau kita berbicara yang tinggi-tinggi. Walaupun mungkin kita sudah besar, kita tinggi, kita punya jabatan, tetapi orang lebih suka kalau kita berbicara apa? Kalau kita berbicara dengan kerendahan hati. Jangan suka menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi yang spektakuler hanya untuk membanggakan diri sendiri. Jangan suka ngobrol dengan janji-janji yang muluk-muluk, ya. Memberikan janji-janji yang muluk-muluk tapi kita sendiri sebenarnya tidak bisa memenuhi apa yang kita janjikan kepada orang lain. Jadi mungkin untuk sementara orang diam. Mereka tidak berbicara apa-apa. Sekali mungkin mereka masih bisa menerima ketika mendengar kata-kata kita. Tetapi ketika mereka melihat tidak sesuai dengan kenyataan, maka mereka akan kecewa, dan pada saat kita buat itu secara terus-menerus, kita akan dicap orang yang tidak benar. Orang sombong atau omong besar saja. Ada istilah seperti itu. Cuma omong saja. Ngomong doang. Ya, istilah kasarnya ngomong doang. Kalau omong besar disertai fakta, orang bisa kagum dengan kita. Tapi kalau kita sudah cerita tinggi-tinggi tetapi pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan, maka orang akan berbalik dari diri kita. Mereka tidak akan suka lagi, mereka tidak akan mendengar dari kita. Yang keempat, yang tidak disukai oleh orang lain, yang sering kita lakukan adalah suka menjelekkan orang lain. Mungkin orang lain, sahabat kita, teman kita ada kekurangan. Tapi jangan pernah kita mau menjelekkan mereka. Malahan mungkin kita coba untuk mengangkat mereka. Kita berbicara yang positif. Walaupun mungkin dia sudah demikian, tapi kita coba untuk mencari hal-hal yang positif agar yang negatif yang ada pada teman kita itu bisa tertutupi. Menjelekkan orang lain memang kadang-kadang bisa membuat obrolan jadi seru. Apalagi kalau lawan bicara punya hobi juga seperti itu. Punya hobi yang sama. Tapi menyukai gosip yang tidak berarti, itu sama dengan kita berbuat dosa. Ya, jangan suka menceritakan orang lain. Jangan suka menceritakan kekurangan orang lain, karena itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Bahkan orang bisa berpikir ketika kita menjelekkan orang lain, mungkin nanti tiba giliran kita yang dijelek-jelekkan oleh orang. Ya, tidak semua orang ingin mendengar cerita tentang orang lain, cerita miring tentang orang lain, cerita tentang kesalahan orang lain. Tidak semua orang suka. Ada banyak orang memilih untuk diam. Mereka lebih suka diam dan tidak ingin untuk menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, karena mereka juga berpikir bahwa mereka masih ada kekurangan. Mestinya kita harus juga berpikir hal yang sama. Yang berikut itu egois, ya. Orang egois selalu berpusat pada dirinya sendiri. Untung besar, hanya dia yang untung tapi yang lain rugi. Dia lebih suka memikirkan atau membicarakan topik mengenai dirinya, kegiatannya, hobinya, masalahnya, tapi dia tidak mau mendengar dari orang lain. Dia hanya suka menceritakan tentang dia, tapi ketika orang mau menceritakan tentang diri orang lain, dia tidak terlalu suka. Akibatnya, orang yang egois cenderung merasa kesepian karena orang lain segan
untuk menjalin hubungan dengan dia. Jadi kalau kita suka memiliki banyak sahabat, banyak teman, suka-sukalah bantu orang. Jangan suka cerita-cerita yang tinggi. Jangan egois. Jangan maunya tertuju pada diri kita saja. Tetapi perhatikan juga kekurangan-kekurangan orang dan kita membantu mereka. Supaya kita memiliki banyak teman, kita bisa memiliki banyak sahabat di dalam kehidupan kita. Berusaha untuk mengalihkan perhatian tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Bagaimanapun, untuk menjadi seorang pribadi yang utuh, kita memerlukan orang lain. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita membutuhkan orang lain, kita juga perlu mendengar cerita dari orang lain. Kita perlu mendengar keluh kesah dari orang lain. Jangan hanya keluh kesah kita yang diberikan, diceritakan, tetapi kita juga perlu mendengar ketika mereka mau menceritakan keluh kesah mereka, sehingga persoalan ataupun tekanan kehidupan itu boleh berkurang dari mereka juga. Yang berikut, yang tidak disukai oleh orang, ini kata pelit. Pelit ini sama dengan, kalau istilah orang dari Manado sana, pelit ini sama dengan kakar, ya artinya tidak suka membagi. Jika dia memiliki, dia mau makan sendiri. Kalau dia punya, dia suka pakai sendiri. Tapi kalau orang punya, dia suka minta. Jika ada orang yang berkelebihan, dia mau minta. Tapi dia tidak mau membagi kalau dia ada kelebihan. Memang ada istilah hemat pangkal kaya. Namun orang pelit bisa jadi pangkal dijauhi orang. Kalau kita tidak suka membagi kepada orang, maka itu jadi pangkal, jadi dasar untuk kita tidak memiliki sahabat. Untuk kita dijauhi oleh sahabat-sahabat kita. Orang pelit bisa tega mengambil milik orang lain, sedangkan yang sebenarnya yang ia perlukan ada pada dirinya. Dia punya, tapi dia mau mengambil milik orang lain. Kenapa? Karena dia tidak mau apa yang dia punya itu berkurang. Padahal salah satu kunci untuk memiliki sahabat, memiliki teman, kita harus rela untuk membagi. Kita mau berkorban, ya. Berbagi dengan orang lain tidak akan membuat kita miskin. Mulailah dari hal-hal yang kecil, membiasakan diri, mungkin dari makanan atau apa saja yang bisa kita bagi kepada orang lain, mari kita bagi dari hal-hal yang kecil, dan itu akan menjadi apa? Menjadi kebiasaan bagi kita. Hapus itu citra pribadi. Oh, dia itu tidak suka membagi, dia itu pelit, ya, di mata orang. Hapus itu, buang itu jauh-jauh. Jangan biarkan itu mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga ke depan kita tidak punya sahabat dan kita tidak punya teman di dalam kehidupan kita. Yang berikut, keras kepala. Sudah salah tetapi tidak mau mengaku. Selalu menganggap diri paling benar. Ini paling tidak disukai oleh orang. Semua manusia ada kekurangannya. Karena ada kekurangan pasti ada kesalahan. Setiap kali kita buat kesalahan, maka kita harus mengaku. Ketika kita menyadari bahwa itu salah, kita harus berlomba-lomba untuk saling meminta maaf. Memegang teguh pendirian atas hal-hal prinsipil itu bagus. Namun orang yang keras kepala biasanya suka ngotot soal yang sepele sekalipun. Ribut dengan orang lain untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Berdebat, berebut hal-hal yang kecil. Tidak mau mendengar nasihat orang lain. Merasa diri paling benar, paling hebat. Namun haram untuk mengalah. Tidak mau mengalah sama sekali. Tidak mau mengakui kesalahan. Oh, sahabat dan teman, ini adalah racun bagi kehidupan. Keras kepala itu adalah racun bagi kehidupan. Karena kita akan dijauhi oleh orang lain. Kita harus tetap menjadi seorang pribadi yang teguh dalam pendirian yang benar
namun fleksibel dalam urusan yang tidak prinsip. Jadi kalau urusan yang tidak prinsip, ya biarlah itu berjalan sebagaimana adanya. Jangan kita merasa bahwa kita harus tetap menunjukkan bahwa kita ini orang yang punya pendirian, padahal pendiriannya tidak benar. Yang berikut yang tidak disukai oleh orang lain, sombong. Orang yang sombong merasa dirinya superior dibandingkan orang lain. Itu tercermin dari kecenderungannya yang mudah mengkritik, mencela dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong juga biasanya suka pamer, bergaya eksklusif dan memilih-milih dalam bergaul. Pilih-pilih teman, gaya mentereng selalu. Tapi sesungguhnya keadaannya tidak seperti itu. Orang tidak pernah tertarik dengan orang yang sombong. Justru orang suka dengan orang yang rendah hati, yang dianggap sebagai salah satu sifat mulia yang disukai oleh orang lain. Jadi kita harus belajar rendah hati. Kita harus belajar tidak sombong. Kalau ada kesombongan dalam diri kita, buang itu jauh-jauh. Jangan merasa kita hebat sendiri. Karena kalau kita merasa kita hebat sendiri, berarti orang lain itu tidak hebat. Orang lain bodoh, kita pintar, mereka bodoh. Ada banyak orang pintar di luar sana, tapi mereka tidak suka menyombongkan diri. Kita mungkin belum pintar, masih setengah pintar, tetapi kita merasa kita orang paling pintar sejagat. Itu berarti bahwa kita orang sombong. Buang kesombongan itu jauh-jauh dari diri kita. Yang kedua terakhir, sensitif. Orang yang sensitif sebetulnya memasang pagar pemisah dengan orang lain. Perasaannya mudah tersinggung dan hatinya mudah terluka oleh ucapan atau sikap orang lain. Meskipun orang lain tidak bermaksud menyerang, namun orang yang sensitif bisa saja menganggapnya sebagai serangan yang melukai hati. Sensitif boleh, tapi jangan terlalu sensitif. Waktu kita jalan, kita lihat orang bincang-bincang, kita sudah berpikir yang negatif. Oh, mereka perbincangkan diri kita. Padahal mereka ada perbincangkan tentang kehidupan mereka. Tapi karena kita terlalu sensitif, maka kita berpikir bahwa mereka sementara memperbincangkan kita. Jangan terlalu sensitif. Untuk hal-hal yang sepele, jangan terlalu sensitif. Biarlah itu berjalan sebagaimana adanya. Biarlah itu berjalan dengan sendirinya. Yang terakhir, ya, ini adalah hal yang terakhir, bohong. Kita kadang suka berbohong. Untuk menutupi kesalahan yang satu, maka melahirkan kesalahan yang lain. Karena kita berbohong, kita berdusta. Ingat, kebohongan itu muncul dari satu tempat yang tidak ada bohong. Kesombongan itu muncul dari satu tempat yang tidak ada dosa. Jadi hal-hal seperti ini kita harus buang jauh-jauh dari diri kita. Jangan suka berbohong. Karena kalau kita suka berbohong, maka itu akan menjadi tabiat. Itu akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan menjadi tabiat. Kalau sudah menjadi tabiat, itu berarti dia sudah menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita, sangat sulit untuk diubah. Jangan suka berbohong. Jadi itulah kira-kira 10 hal yang tidak disukai oleh orang di dalam kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang penting dalam hidup kita, mari kita lihat hal-hal yang sederhana saja. Hal-hal yang sederhana justru itu membuat kita lebih baik. Jangan suka berbicara yang tidak-tidak, jangan suka berbicara yang tinggi-tinggi, malah kita akan disepelekan oleh orang jika mereka melihat tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Jangan suka sombong, jangan suka pelit, ya, dan beberapa hal yang lain yang saya sudah bicarakan tadi. Biarlah kita boleh menjadi yang terbaik bagi orang lain, ya. Dengan cara kita mengundang Tuhan, mengundang Roh Kudus untuk selalu ada dalam hati kita, dan Roh Kudus akan mengeluarkan sifat-sifat yang tidak benar dari kehidupan kita. Kalau kita berusaha dengan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan memberikan hati yang baru, dan kehidupan kita akan berubah sama dengan kehidupan Yesus.
Marilah kita menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Kemanapun kita pergi, kita berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikianlah seminar pendek yang saya sudah bawakan. Biarlah seminar pendek ini boleh menjadi bagian